Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran. Nah, sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Almaidah, NIM 1191062038, kelas 4D Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Langsung saja saya jelaskan, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Ialah jenis pengangguran di mana tenaga kerja benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau tenaga kerja tidak bekerja sama sekali. Nah, contohnya seseorang lulusan S1 pendidikan belum mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang belum sesuai dengan kualifikasinya. Yang kedua yaitu setengah pengangguran. Ialah pengangguran di mana seseorang yang sudah bekerja tetapi belum optimal, diukur berdasarkan jam kerjanya, yakni kurang dari 35 jam seminggu. Contohnya yaitu pekerja part-time, penjaga konter HP. Nah, yang ketiga yaitu pengangguran terselubung. Ialah jenis pengangguran di mana seseorang yang telah bekerja tetapi pekerjaan tersebut belum sesuai dengan keahlian dan bakat orang tersebut. Nah, contohnya yaitu seorang sarjana hukum bekerja sebagai guru. Padahal, seharusnya seseorang dengan gelar hukum bekerja menjadi pengacara. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Ialah pengangguran yang terjadi disebabkan oleh penggunaan teknologi modern yang akan menggeser tenaga kerja manusia. Contohnya yaitu pengelolaan tenaga sawah dengan menggunakan traktor akan menggeser tenaga kerja manusia yang masih menggunakan bajak sawah. Nah, yang kelima yaitu pengangguran siklus. Ialah jenis pengangguran yang disebabkan oleh siklus konjungtur suatu negara yang mengalami resesi atau depresi perekonomian yang menyebabkan penghentian tenaga kerja akibat menurunnya permintaan barang dan jasa. Nah, contohnya yaitu turunnya permintaan barang elektronik berupa televisi, menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, yang keenam yaitu pengangguran musiman. Ialah pengangguran yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan musim di suatu negara. Contohnya yaitu petani yang menganggur pada musim kemarau karena tidak adanya air. Yang ketujuh yaitu pengangguran struktural. Ialah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian suatu negara. Contohnya yaitu perubahan struktur perekonomian yang awalnya struktur pertanian menjadi struktur perindustrian. Akibatnya terjadi perubahan struktur perekonomian tersebut, maka tenaga kerja dituntut memiliki keahlian dalam bidang perindustrian agar mampu bekerja. Yang kedelapan yaitu pengangguran friksional atau sementara. Ialah pengangguran yang terjadi hanya sementara waktu. Misalnya sementara untuk menunggu panggilan kerja atau mogok kerja. Dan yang terakhir yaitu pengangguran voluntary. Ialah pengangguran dengan sukarela. Nah, mereka sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak mau atau sukarela dalam bekerja. Nah, ini biasanya terjadi karena orang tersebut dapat warisan atau faktor lain yang menyebabkan dia tidak perlu bekerja. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan.
Yang kedua, adanya kemajuan teknologi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Yang keempat, kurangnya keterampilan para pencari kerja. Yang kelima, harapan yang terlalu tinggi untuk para pekerja. Dan yang keenam yaitu PHK. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional pun akan semakin kecil. Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, nilai pendapatan nasional yang semakin kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu pendapatan negara. Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah orang yang membayar pajak penghasilan pun berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun berkurang. Yang ketiga yaitu beban psikologis. Semakin lama menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu biaya sosial. Dengan semakin banyaknya jumlah pengangguran, semakin banyak pula biaya sosial yang dikeluarkan. Biaya sosial tersebut antara lain peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tingkat kejahatan. Upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran: menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengadakan proyek magang bagi calon pekerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pengembangan sektor informasi, pengembangan program transmigrasi, dan meningkatkan investasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh soal pengangguran. Pada suatu negara diketahui bahwa jumlah tenaga kerja 12.210.121, sedangkan jumlah kesempatan kerja 11.787.140. Hitunglah jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran negara tersebut. Diketahui angkatan kerjanya 12.210.121 dan pemilik pekerjaannya 11.787.140. Yang pertama yaitu menghitung jumlah pengangguran. Yang rumusnya, angkatan kerja dikurang pemilik pekerjaan, yaitu 12.210.121 dikurang 11.787.140, yang hasilnya 422.981 orang. Jadi jumlah pengangguran pada negara tersebut ialah 422.981 orang. Yang kedua yaitu menghitung tingkat pengangguran, yang rumusnya pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%, yaitu 422.981 dibagi 12.210.121 kali 100%, yang hasilnya 3,46%. Jadi tingkat pengangguran negara tersebut adalah 3,46%. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.